sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai. Saya mau membacakan sebagai tanggapan saya terhadap pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang kemarin-kemarin itu sangat dikecam banyak orang, bahkan seluruh Indonesia yang mayoritas Islam ya. Mungkin pendetanya juga mengecam karena dia bikin kericuhan. Baik, kalau kita membaca sejarah ya, pendidikan di Indonesia itu yang paling tua adalah pesantren. Pesantren berdiri sudah lama sekali, pesantren di Indonesia itu. Lah, Pak Saifuddin Ibrahim ini seharusnya berterima kasih kepada orang-orang pesantren. Karena dengan lahirnya pesantren, lahirlah kehidupan yang tenang, nyaman di Indonesia ini. Bahkan kita tahu kemerdekaan Indonesia itu dipelopori oleh pesantren. Seruan jihad dari Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu yang menjadi panduan kita, pedoman kita bersama-sama memberontak para penjajah sehingga kita bisa merdeka seperti sekarang ini, dan pendeta ini bisa hidup di Indonesia, kan seperti itu. Seharusnya dia itu berterima kasih, bukan malah mencemooh seperti ini. Saya curiga jangan-jangan teroris itu bukan lahir dari pesantren, tapi lahir dari orang-orang yang seperti ini. Kemudian pesantren digunakan sebagai tedeng aling-aling, kalau saya istilahkan itu, digunakan sebagai penutup, diserang agar pesantren dihilangkan. Padahal pesantren itu sudah lama dulu, sudah lama sekali ada di Indonesia. Contohnya ini, saya sebutkan 5 pesantren yang sangat tua sekali di Indonesia. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Al-Kahfi. Ini berada di Somalayu, Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Ini pesantren tercatat sebagai pesantren tertua di Indonesia. Berdiri pada tahun 1475. Lama sekali. Usianya sudah 547 tahun ya kalau sekarang, sampai sekarang ini tahun 2022. Ini tidak sembarangan pesantren berdiri di Indonesia, sudah lama sekali. Ini ngapain Ibrahim Saifuddin cari-cari masalah dengan orang-orang pesantren, mengatakan pesantren adalah sumber dari terorisme. Lihat nyatanya, faktanya pesantren di Indonesia itu sudah 547 tahun yang lalu itu sudah ada, hampir 6 abad, 5,5 abad ini. Nah, ini perlu dipahami oleh kita bahwa pesantren itu sudah lama sekali. Terus menyusul lagi ada urutan yang paling tua, nomor 2, yaitu Pondok Pesantren Luhur Dondong, Semarang, Jawa Tengah. Ini di Jawa Tengah adalah gudangnya pondok pesantren yang sepuh-sepuh. Pondok ini berdiri pada tahun 1609. Ini pondok sudah lama sekali loh. Ini Indonesia belum seperti sekarang ini, belum menjadi sebuah negara yang berdaulat. Indonesia belum menjadi negara yang dijajah malah ya kalau kita melihat. Kalau lihat, ini sudah berdiri kalau sampai sekarang itu 413 tahun Pondok Pesantren Luhur Dondong ini. Yang tadi 547 tahun. Lama sekali toh. Lah, penjajahan di Indonesia itu kan 360 atau 50 tahun itu ya. Itu penjajahan kita total di Indonesia, dijajah selama itu. Kita merdeka baru 77 tahun, 76, 77. Nah, kalau kita tambahkan
berarti kan tidak ada 500 tahun Indonesia dijajah. Nah, sedangkan pesantren yang ada di Indonesia itu sudah ada sebelum ada penjajahan loh. Ini luar biasa dan berkembang sampai sekarang. Lah ini malah tiba-tiba dituduh sebagai sarang teroris. Ini keterlaluan Pak Saifuddin ini. Kemudian ini ada urutan yang ketiga, Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab di Sampang, Jawa Timur. Ini berdiri pada tahun 1702. Lama sekali. Usianya kalau sampai sekarang 2002 adalah 320 tahun. Lama sekali itu. Kemudian yang keempat menyusul Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1705. Wah, luar biasa. Pondok pesantren kita sudah sangat lama sekali berdiri. Usianya sudah 307 tahun. Kemudian yang kelima ada Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur. Ini pondok yang sangat legend sekali. Sampai sekarang masih eksis dan masih terkenal. Santri-santrinya ribuan. Terakhir saya di sana itu sekitar tahun 2000 berapa dulu, 2013 saya pernah di sana. Itu santrinya mencapai 8.000. Kalau sekarang mungkin lebih. Karena sudah lama saya nggak jalan-jalan ke sana juga. Nah, ini adalah pondok-pondok yang menjadi tonggak sejarah di negara Republik Indonesia. Lah, pondok pesantren ini mengajarkan kita rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh umat. Nah, ini Pak Saifuddin Ibrahim, dia ini pendeta tapi kurang ajar ini. Saya yakin bukan hanya orang Indonesia saja atau tokoh-tokoh Islam saja, bahkan orang Islam semuanya yang mengecam beliau. Warganya sendiri, seimannya dia sendiri, saya yakin pasti ada yang, wih ini orang kok seperti ini, begitu. Mungkin sudah dihajar oleh kaumnya sendiri, sesama Kristen mungkin. Karena dia ini sangat memalukan sekali, menunjukkan betapa dia itu tidak tahu. Bukan bodoh ya, dia tidak tahu, menunjukkan dia itu tidak tahu akan sejarah ini. Bahkan tidak peduli. Nah, ada lelucon lagi yang dia sampaikan, malah menyuruh merevisi Al-Quran 300 ayat. Dia pikir Al-Quran itu otoritas seorang kemenak yang seenaknya saja dirubah. Nah, ini saya curiga, jangan-jangan orang seperti Saifuddin Ibrahim ini dulunya itu banyak, sehingga saya melihat ajaran Kristen sampai sekarang sama dulu itu sama apa enggak, ini malah meragukan. Nah, ini dia malah justru membuat umatnya Kristen sendiri mungkin tambah ragu dengan agamanya. Wong Al-Quran kitab suci yang tidak mungkin itu adalah kalam ilahi, tidak mungkin dirubah. Dia menyuruh revisi seenaknya begitu. Mungkin pendeta-pendeta dulu itu juga begitu. Merevisi kitabnya sehingga menjadi enak dan sesuai dengan pikiran manusia, akhirnya tidak orisinal lagi. Dan itu saya meyakini itu malah justru lebih sepakat yang itu. Sehingga ahlul kitab dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Ini termasuk salah satu bagian dari bukti yang bisa kita pegang. Faktanya seperti ini. Ya, mari kita belajar lagi, mari kita menghargai, saling toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.